Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai pelajaran matematika wajib untuk kelas 5 IPA, IPS, dan MAK. Kita akan membahas materi terakhir di bab 2, yaitu menyelesaikan masalah optimasi dengan contohnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Pak Mahmud ingin berjualan hewan kurban. Dia membeli sapi dengan harga 10 juta rupiah dan kerbau dengan harga 8 juta. Dan dia hanya memiliki modal 120 juta rupiah. Pak Mahmud menjual sapi dan kerbau di Jakarta dengan harga 11.300.000 dan kerbaunya 9.200.000 rupiah. Dan dia hanya memiliki kandang yang dapat menampung tidak lebih dari 14 ekor hewan kurban. Agar mencapai keuntungan maksimum, berapa banyak sapi dan kerbau yang harus dijual? Kalau ada soal seperti ini, tahapan pertama kalian rubah soal ini ke dalam bentuk model matematika. Untuk merubah ke dalam bentuk model matematika, jangan lupa buat tabel dulu yang pertama ya. Di kolom pertama, di sini disajikan tentang hewan kurbannya, yaitu sapi dan kerbau. Di kolom kedua, yaitu variabelnya X dan Y, sapi kita misalkan X, kerbau dengan Y. Kemudian di kolom terakhir, di baris terakhirnya ini adalah 14. Ini menandakan jumlah hewan kurban yang bisa ditampung dalam kandang tersebut ya, maksimumnya. Modalnya pada saat membeli sapinya harganya 10 juta, kerbau 8 juta, dan modal keseluruhan yang dia miliki adalah 120 juta rupiah. Harga jualnya sapi 11.300.000 dan kerbau 9.200.000 rupiah. Dan di sini dikosongkan karena memang keuntungan maksimum yang kita ingin dapatkan nanti ya. Jadi di sini dikosongkan untuk kita cari berapa keuntungan maksimum yang bisa kita dapatkan. Nah, kemudian pembuatan tabel ini sebenarnya bebas ya, kalian mau buat kayak gimana pun boleh, kalian nggak buat juga nggak apa-apa kalau bisa. Jadi nggak harus dibuat dan bentuknya juga bebas. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghasilkan model matematika yang pertama. Pada eksamen yang pertama, X dan Y harus lebih dari sama dengan 0 karena dia menandakan jumlah sapi dan kerbau yang nggak mungkin kurang dari 0 ya. Kemudian pada eksamen yang ketiga didapatkan dari banyaknya hewan kurban yang bisa ditampung dalam kandang tersebut. Jadi sapi ditambahkan dengan kerbau, maksimum yang bisa ditampung adalah 14 ekor dari kolom kedua ya. Kemudian pada eksamen yang keempat dihasilkan dari kolom yang ketiga, yaitu 10 juta X ditambah 8 juta Y, modal maksimumnya adalah 120 juta rupiah. Ingat, maksimum itu tandanya kurang dari sama dengan. Semuanya dibagi dengan 2 juta rupiah ya, sehingga menghasilkan pada eksamen yang bawah ini. Kemudian yang kelima, ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan, didapatkan dari harga jualnya. Nah, di sini nanti kita cari keuntungan maksimumnya bisa kita dapatkan berapa. Jadi 11.300.000 dikali X tambah 9.200.000 dikalikan Y. Nanti kita hitung. Nah, untuk mendapatkan keuntungan maksimum, otomatis kita harus tahu nih nilai X dan Y-nya. Banyaknya sapi dan banyaknya kerbau yang harus kita jual. Oke, selanjutnya. Di sini tahapan berikutnya adalah kita buat garis ya. Dari petik eksamen yang ketiga, X plus Y kurang dari sama dengan 14. Pembuatan garis masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya. Kita ambil titik potong X dengan 0, maka Y-nya dapat 14, koordinatnya 0,14. Kemudian Y-nya kita ganti dengan 0 untuk mendapatkan titik potong terhadap sumbu X, maka didapatkan X-nya sama dengan 14. Koordinat kedua adalah 14,0. Nah, kemudian kita sajikan koordinat tersebut dalam bentuk tabel titik potong ya. Yang pertama 0,14, yang kedua adalah 14,0. Selanjutnya kita buat diagram kartesius. Dan di sini perhatikan, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya. Kita ambil titik uji itu 0,0 supaya lebih mudah. Kita substitusi ke petik kesamaannya, 0 ditambah 0 hasilnya sama dengan 0. 0 kurang dari 14 itu bernilai benar. Nah, pada saat digambar 0,14 koordinatnya adalah di sini, 14,0 koordinatnya di bawah. Nah, kita hubungkan garisnya seperti ini. Tadi pada saat diuji ternyata titik 0,0 ini terbukti ya, kurang dari sama dengan 14, maka dia bernilai benar. Maka 0,0 ini merupakan titik yang terletak pada daerah himpunan penyelesaian, maka arsirannya harus mengenai 0,0. Jadi arsirannya akan ke bawah. Selanjutnya, garis yang kedua kita ambil dari petik kesamaan yang keempat ya, yaitu 5x tambah 4y kurang dari sama dengan 60. Sama, mencari titik potong. Didapatkan di sini nilai Y-nya 15 dari 60 bagi 4. Koordinat yang kedua didapatkan nilai X sama dengan 12 dari 60 bagi 5. Ini tahapannya sama aja, nanti kalian baca-baca lagi ya. Nah, kita sajikan ke dalam bentuk tabel titik potong ya. Koordinat yang pertama 0,15 dan yang kedua 12,0. Kita cari lagi daerah himpunan penyelesaiannya atau daerah arsirannya. Titik uji masih sama, 0,0. Substitusi ke petik eksamen yang keempat itu semuanya 0. 0 kurang dari sama dengan 60 bernilai benar. Maka ketika digambar, ini gambar yang pertama yang sudah dipindahkan. Ketika digambar 0,15 berarti di atasnya ya, 0,15, 12,0 berarti sebelumnya di sini. Nah, kita hubungkan garisnya.
maaf kita hubungkan titiknya, terbentuk garis di sini. Pada saat diuji ternyata 0,0 ini terbukti bernilai benar ya. Nah, karena dia benar, maka 0,0 ini merupakan titik yang terletak di daerah arsiran garis yang berwarna hijau ini. Nah, oleh karena itu, kalau kalian perhatikan di sini, garis bidang atau bagian yang sebelah sini kan semuanya kena arsiran garis yang berwarna kuning dan hijau ya, maka disinilah letak himpunan penyelesaian. 2 minggu sebelumnya kita bahas sampai dengan sini ya, sampai dengan pembahasan ini. Tapi yang sekarang kita mau cari adalah nilai maksimum atau optimasi. Maka kita lanjutkan tahapannya. Dari daerah himpunan penyelesaian ini kita ambil titik-titik optimum alias titik-titik potong yang mengelilingi daerah himpunan penyelesaian. Titik yang pertama yang kita dapatkan adalah di sini. Ya. Dan koordinatnya adalah 0,14. Kemudian mana lagi daerah himpunan penyelesaian, kan ini nih yang Ana tunjuk ya. Titik yang kedua adalah di sini dan koordinatnya 0,0. Titik yang ketiga di sini dan koordinatnya adalah 12,0, dan yang keempat titiknya adanya di sini, titik potongnya. Ini belum tahu koordinatnya, maka nanti akan kita cari dengan menggunakan eliminasi substitusi. Kenapa nggak di sini dan di atas ini? Karena titik ini kan tidak kena daerah arsiran kedua garis, hanya daerah arsiran garis kuning aja, jadi bukan di sini. Cari titik potong yang mengelilingi daerah himpunan penyelesaian. Kemudian selanjutnya kita cari titik D. Koordinat titik D didapatkan dari cara mengeliminasi pertidaksamaan yang pertama dan yang kedua. Ini pertidaksamaan yang pertidaksamaan garis pertama dan garis kedua. Nah, ini pertidaksamaan garis pertama, ini pertidaksamaan garis kedua, mau eliminasi otomatis kan koefisiennya harus sama. Apa dulu yang mau dihilangkan? Di sini yang mau dihilangkan adalah variabel X-nya. Maka koefisien X kita harus buat sama, semuanya dikalikan 5. Hasilnya seperti ini, 5X tambah 5Y sama dengan 70. Semua dikalikan 5 ya. Kemudian yang bawahnya nggak usah dikalikan dengan apapun, alias dikalikan 1 ya, ditulis ulang aja. Nah, selanjutnya kita mau ngilangin yang X, kita kurangkan. Jadi 5X dikurang 5X habis 5 dikurang Y, 5 dikurang 4, maaf, di sini hasilnya 1Y, jadi Y-nya dapat 10. Kemudian kalau Y-nya sudah dapat, kita substitusi ke salah satu garis, terserah mau yang mana aja. Nah, ambil yang pertama biar lebih mudah ngitungnya ya. Y-nya diganti 10, maka nilai X-nya sama dengan 14. Sebenarnya pindah ruas dari jadi min 10, jadi X-nya sama dengan 4. Jadi koordinatnya kita dapat, koordinat D itu adalah 4,10. Nah, di sini selanjutnya titik koordinat yang tadi kita sudah dapatkan yang bulatan merah itu kita tuliskan di sini, tulis ulang aja. D sudah kita dapatkan ya 4,10. Kemudian kita substitusi nih ke fungsi objektif atau fungsi tujuan yang tadi di awal. Oke. Yang pertama 0,14. Jadi X yang pertama diganti 0, Y-nya diganti 14, dihitung ya. 11.300.000 dikali 0 ditambah 9.200.000 dikali 14, hasilnya 128.800.000 rupiah. Begitu pula selanjutnya semuanya. 0,0, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0, hasilnya 0. X-nya diganti 12, Y-nya diganti 0. Jadi 11.300.000 rupiah dikali 12 ditambah ini dikalikan 0, hasilnya 135.600.000 rupiah. Kemudian koordinat yang terakhir 4,0, X-nya diganti 4, Y-nya diganti 0. 11.300.000 rupiah dikali 4, 9.200.000 rupiah dikali 10, hasilnya adalah 137.200.000 rupiah. Nah, inilah keuntungan maksimum yang kan yang paling gede yang di bawah ya. Nah, pada saat karena kita sudah mendapatkan keuntungan maksimum, jadi kita bisa ambil kesimpulan nih. Keuntungan maksimum tercapai saat pedagang hewan kurban dapat menjual sapi sebanyak 4 ekor yaitu X-nya ya, dan kerbau sebanyak 10 ekor. Dengan keuntungan maksimumnya adalah 137.200.000 rupiah. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu